Shalom Youth Impact di SJA Pekalongan. Pada hari ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai hari ini saya masih ada di sini dan berhadapan dengan saudara-saudara. Saya masih membagikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara, hari ini kalau kita diizinkan Tuhan untuk tidak berkumpul bersama-sama di gereja, itu bukan berarti kita tidak ada kesempatan untuk tidak berdoa atau beribadah. Justru bagi saya kesempatan ini paling bagus buat kita anak-anak muda yang selama ini mungkin kita tidak bisa diam di tempat, mungkin kita selalu bepergian dan lupa akan keluarga, atau bahkan kita tidak punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, dengan diizinkan Tuhan untuk terjadi situasi yang seperti ini, kita diizinkan Tuhan untuk berdiam di rumah dan kita belajar supaya kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan bersama-sama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Pada sore hari ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan bagi kita untuk menggantikan ibadah kita. Bukan berarti renungan ini mewakili ibadah kita di sepanjang minggu ini, tapi paling tidak kita sebagai Youth Impact punya pegangan. Kita sebagai Youth Impact ini kita punya satu dasar firman Tuhan yang mendasari kita di minggu ini, di Sabtu ibadah Youth Impact ini. Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus yang di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Pada sore hari ini saya percaya dan saya sangat yakin bahwa ayat ini sudah sering banget kita dengar, sudah sekian kali kita dengar, bahkan mungkin ini menjadi ayat hafalan bagi kita sekaliannya. Tapi pada sore hari ini saya ingin membagikan satu kebenaran yang penting bagi kita di dalam situasi yang seperti ini dengan judul yang saya berikan, mengandalkan Tuhan. Situasi ini terjadi, Yeremia ini tahu betul karena dia bertugas di Israel Selatan atau di Yehuda, dan dia menyaksikan sendiri bagaimana pertumbuhan iman orang-orang Yehuda, bagaimana jatuh bangunnya orang-orang Yehuda ketika mereka itu ada di dalam situasi seperti itu. Mereka bahkan meninggalkan Tuhan. Mereka membanding-bandingkan dosa antara dosa mereka dan orang tua mereka, nenek moyang mereka. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan bahwa kami lebih baik dari orang tua kami. Kami lebih baik, lebih tidak berdosa daripada orang tua kami. Sesungguhnya Yeremia menyaksikan itu semua dan itu membuat hatinya berpilu, itu membuat hatinya berseru kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, bagaimana umatmu ini yang semakin hari bukan semakin baik, tapi mereka semakin hari semakin membuat onar, semakin hari mereka semakin jauh dari Tuhan. Makanya pada situasi ini saya ingin menyampaikan kepada kita sekaliannya, Youth Impact di tempat ini, dasar yang kita berikan, dasar yang kita punya dan kita transferkan ke orang lain, itu mempengaruhi orang lain. Ketika kita dalam kekhawatiran, kita dalam ketakutan, hal yang kita transfer itu akan mempengaruhi orang lain. Kita selalu mengeluh, itu akan mempengaruhi orang lain. Sore hari ini teks yang kita baca itu tentang hukuman yang dinubuatkan bagi orang-orang Yehuda tentang kehancuran bangsa ini akibat dosa mereka. Saya tidak mau menghakimi siapapun, akibat corona ini bukan akibat dosa siapa, kita tidak tahu.
Tapi Tuhan mengizinkan ini terjadi atas bangsa kita, situasi ini terjadi atas seluruh dunia, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya semakin menggiatkan diri di dalam mencari Tuhan. Semakin kita berusaha sekeras mungkin bagaimana kita tahu kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Selama ini mungkin kita sebagai orang-orang muda, yang terpenting bagi kita have fun, kita bisa makan di sini, kita bisa jalan keluar main dengan teman. Dan saat ini kita orang-orang muda yang seperti Yeremia, kita diminta untuk berdoa bagi bangsa ini. Pada sore hari ini ada beberapa pokok penting yang perlu saya sampaikan bagi kita dari ayat ini. Yang pertama, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Di ayat yang kelima jelas sekali firman Tuhan dituliskan oleh Yeremia di sana bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkadang di dalam kehidupan kita sebagai orang muda, kita mengandalkan talenta kita mengandalkan kepintaran kita, mungkin kita mengandalkan kekayaan kita. Kita berpikir dengan banyaknya uang yang aku punya, aku bisa membeli apapun, aku bisa mempengaruhi banyak orang untuk datang kepadaku. Dengan kepintaran yang aku punya, aku bisa mempengaruhi banyak orang untuk aku dijadikan pusat perhatian. Dengan banyak talenta yang aku miliki, itu akan menjadikan aku populer dan lain sebagai macam. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan manusia bukan hanya berbicara tentang kita mengandalkan orang lain, tapi itu berbicara bagaimana kita mengandalkan apa yang kita punya, bagaimana kita mengandalkan dunia ini, kita mengandalkan kepintaran kita, harta yang kita punya, dan lain-lain. Itu juga termasuk terkutuk. Bagian pertama ini begitu tegas menurut saya dan jelas bahwa tiap orang yang mengandalkan manusia akan dikutuk oleh Allah. Apa yang dimaksud mengandalkan manusia? Sudah saya bacakan tadi. Sudah saya sebutkan tadi bahwa orang yang mengandalkan manusia adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia bisa mengandalkan apa yang dia punya, bahkan segala hal yang ada di dalam dirinya yang menurut dia bisa dipromosikan kepada orang lain. Dia mengandalkan itu. Karena apa? Saya berpikir bahwa orang muda seringkali aktualitas diri itu penting untuk membuktikan diri bagi orang lain. Menurut dia itu paling penting, dan itu akan menjadikannya mengandalkan dirinya sendiri. Aku gak butuh orang lain, gak penting aku membutuhkan orang ini. Aku tidak membutuhkan pemimpin di gereja ini karena aku sendiri aku bisa. Kita perlu tahu bahwa kita sebagai orang muda yang mengandalkan manusia, kita sedang masuk ke sana bahwa kita akan menjadi orang yang terkutuk. Merekalah orang-orang kategori yang mengandalkan manusia adalah orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Istilah kutuk di dalam bahasa Ibrani itu disebutkan begini. Artinya saja ya saya sebutkan bagi kita sekalian. Kutuk itu berarti menjijikkan bagi Allah atau dijauhkan dari Allah. Jadi silahkan bayangkan kondisi ini. Ketika kita menjadi orang yang terkutuk, ketika kita menjadi orang yang menjijikkan bagi Tuhan, ketika kita menjadi orang yang sudah tidak menyenangkan Tuhan lagi dan kita terkutuk, kita benar-benar menjijikkan bagi Tuhan, maka silahkan bayangkan kondisi ini. Barang yang kotor saja, hal-hal yang kotor, misalnya ada seseorang dalam tanda kutip dia menginjak kotoran anjing di luar, kemudian dia masuk ke gereja atau dia masuk ke rumah kita dan kita mencium bau itu tidak sedap, itu akan menjijikkan bagi kita. Kita bahkan sendal itu pun kita gak akan mau pakai sebelum kita cuci, apalagi diri kita yang menjijikkan bagi Tuhan. Tuhan akan menjauh dari kita, kita menjauhkan diri kita dari Tuhan, dari kehendak Tuhan, dari hadirat Tuhan. Dan suatu ketika kita akan berpikir bahwa Tuhan tidak pernah menolong aku. Itu akan berakibat kepada hati kita, kepada prinsip kehidupan kita, di mana kita menyalahkan Tuhan, di mana kita menyalahkan orang lain karena kita ingin membuktikan diri, tetapi dengan mengandalkan diri kita sendiri, maka Tuhan menjauh dari kita. Usaha yang kita punya akan sia-sia, kekayaan yang kita punya akan sia-sia, bahkan kepintaran yang kita punya juga sia-sia, popularitas yang kita punya itu juga akan menjadi sia-sia kalau kita sudah menjijikkan di hadapan Tuhan. Maka sikap kita kalau kita masih sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan, kalau kita masih sadar bahwa di dalam hidup ini saya butuh, yang terpenting dalam hidup ini adalah Tuhan, maka jangan mengandalkan manusia. Karena ketika engkau mengandalkan manusia, maka engkau menjadi orang yang terkutuk dan engkau
menjijikkan bagi Tuhan. Bagian yang kedua yang harus kita lihat hal penting dari ayat yang kita baca hari ini di ayat yang ke-6. Konsekuensi dari mengandalkan manusia itu ada di ayat yang ke-6. Akibat dari mengandalkan manusia adalah kesengsaraan hidup, bagaikan semak bulus yang tidak memperoleh keadaan baik. Bahkan Yeremia menyamakan kondisi orang yang dikutuk bagaikan tinggal di padang gurun, yang hidup di padang asin yang tidak berpenduduk. Kesan yang cukup kuat dari kondisi ini adalah kehancuran hidup. Nah, ketika orang yang mengandalkan manusia, konsekuensinya adalah seperti orang yang hidup di padang asing, di padang belantara. Di padang belantara itu tidak ada penduduknya di sana. Kita tidak bisa bersosial, kita tidak bisa melakukan apapun. Yang dimaksud tidak bisa bersosial ini bukan seperti yang kita alami sekarang, yang sepanjang sejarah orang mengatakan bersatu kita teguh, tapi di dalam situasi sekarang ini kita dianjurkan untuk bercerai, berpisah secara sendiri-sendiri akan membawa kita kepada keselamatan. Bukan itu yang dimaksud oleh Yeremia. Tapi yang dimaksud oleh Yeremia adalah ketika kita mengandalkan manusia, maka kita akan hidup seperti di padang gurun. Kita tidak akan punya siapa-siapa. Bahkan yang kita tadinya berpikir bahwa aku ini orang hebat, dengan uang aku bisa membeli popularitas, dengan uang aku bisa membeli ilmu, dengan uang aku bisa beli teman. Ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan manusia, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita mengandalkan uang kita, maka kita akan menjadi orang yang hidup di padang belantara. Mungkin secara daging kita punya banyak teman dengan uang yang kita punya. Mungkin secara popularitas kita dipuji-puji orang karena apa yang kita bisa, talenta yang kita punya. Tapi di hadapan Tuhan kita menjijikkan dan Tuhan menaruh kita, posisi kita saat itu seperti kita ada di padang gurun. Panas, terbakar, tidak ada manusia di sana. Dan kita merasa menderita secara batin. Kita menemukan ruang kosong di dalam diri kita yang tidak bisa diisi oleh apapun. Itu akan terjadi ketika kita mengandalkan manusia. Itu adalah salah satu konsekuensi ketika kita mengandalkan manusia. Nah, silahkan Youth Impact di tempat ini, saudara bisa bayangkan bagaimana orang hidup di padang gurun. Saya secara pribadi belum pernah hidup di padang gurun, karena di Indonesia sepertinya tidak ada padang gurun yang benar-benar tidak ada manusia, tidak ada penduduknya di sana. Tapi kalau kita melihat film-film yang menuju ke sana, kita menemukan bahwa ketika orang hidup di padang gurun itu nggak enak. Orang kalau hidup di padang gurun itu seperti orang yang tidak punya kehidupan. Harapannya itu hilang. Seberapa banyak pun bekal yang kamu siapkan untuk tinggal di padang gurun, itu juga akan habis di sana. Makanya ketika kita ini hidup di dalam kasih karunia, ketika hari ini kita masih ada sampai hari ini, kita bersyukur bahwa anugerah Tuhan begitu baik bagi kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan kita supaya kita ini mengalami terobosan. Kita jangan membuat Tuhan jijik dengan kita. Melihat kita aja Tuhan gak mau, apalagi Tuhan mau berfirman kepada kita, apalagi Tuhan mau menjadikan kita sebagai promosi di dunia ini. Tuhan gak akan mau. Karena apa? Dengan melihat kita saja Tuhan jijik. Itu akibat dari orang yang mengandalkan manusia. Bagian yang ketiga, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini akibat daripada orang yang mengandalkan Tuhan. Pada akhirnya dia akan mendapat berkat. Di ayat yang ke-7, berbeda dengan kondisi mereka yang dikutuk oleh Tuhan. Pada ayat ini Yeremia memberikan perlawanan kondisi dengan ayat sebelumnya. Jadi pada saat di ayat 5 dan 6 bahwa orang yang mengandalkan manusia akan terkutuk, begitu masuk di ayat yang ke-6, Yeremia memberikan gambaran bahwa ketika kita mengandalkan manusia, konsekuensinya yang kita dapat adalah kita seperti hidup di padang gurun dan lain sebagainya. Kita seperti orang yang tidak punya pengharapan hidup dan lain sebagainya. Tetapi di ayat 7, Yeremia memberikan satu kondisi yang berlawanan dengan dua kondisi di atas. Yang berlawanan dengan kondisi orang terkutuk dan orang yang mendapatkan akibat daripada kutukan itu. Yeremia memberikan satu kondisi bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Dicatat baik-baik, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Setiap kita di dalam hidup kita, apapun yang terjadi, keadaan seburuk apapun, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Pada sore hari ini kita lihat apa yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan.
Mereka yang mengandalkan Tuhan adalah mereka yang sangat bergantung dan berharap pada Tuhan. Kalau kita melihat anak kecil, seorang anak kecil itu ketika dia bersama-sama dengan orang tuanya, apa saja dia akan minta dengan orang tuanya. Dia akan minta, misalnya dia ingin minta untuk dia dibelikan es krim misalnya, dia meminta untuk diberikan alat tulis, dia meminta ini, dia akan meminta kepada bapaknya, dan dia percaya sepenuhnya bapaknya akan memberikan itu. Dia percaya sepenuhnya orang tuanya pasti akan memberikan itu, dan bagi dia segala kebutuhannya akan terpenuhi ketika dia menggantungkan semua harapan ini sama bapaknya. Dia akan berpikir bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau aku mengandalkan bapakku. Dan sebagai orang tua ini akan bersusah payah, orang tua ini akan menggerakkan seluruh kekuatannya supaya dia bisa menyenangkan anaknya, supaya anaknya ini hidup di dalam kecukupan, untuk hidup di dalam kebahagiaan seperti itu. Nah, yang dimaksudkan dengan bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan itu bergantung dan berharap penuh padanya. Apapun yang direncanakan Tuhan atau dilakukan di dalam kehidupan kita, diizinkan terjadi, Tuhan Allah harus tetap dilibatkan. Kalau kita mendengar kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, mereka selalu bilang, saya bahkan hanya memilih baju untuk saya pakai hari itu, saya berusaha untuk tanya Tuhan. Begitu dekatnya dia dengan Tuhan, sampai soal memilih baju, dia bertanya pada Tuhan. Bagaimana dengan kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita? Kita orang-orang muda, di dalam kita memilih pasangan hidup, di dalam kita berpacaran, apakah kita bertanya Tuhan? Atau kita bertanya pada hati kita saja, wah dia ini cakep, dia ganteng, dia punya banyak uang, dia punya mobil, motornya keren dan lain-lain. Kita dikelabui dengan pandangan dunia sampai kita lupa bertanya pada Tuhan. Dianjurkan oleh Yeremia, disarankan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diberikan satu pemahaman yang penting di sini, bahwa ketika hidupmu mau jadi diberkati, ketika kamu ingin supaya hidupmu diberkati, andalkan Tuhan. Apapun yang menjadi keputusanmu, apapun yang menjadi aktivitasmu sehari-hari, belajar untuk mengandalkan Tuhan. Belajarlah untuk apapun keputusan yang paling sederhana dalam kehidupanku, aku mau belajar mengandalkan Tuhan. Itu prinsip orang muda yang disarankan oleh Yeremia, bagaimana kita harus takut kepada Tuhan. Disarankan oleh Yeremia, firman Tuhan berkata bahwa keputusan apapun yang sekecil apapun di dalam hidup kita, bukan hanya urusan pasangan hidup, bukan hanya urusan jodoh, itu kalau kita tidak putuskan dengan baik dan kita tidak tanya Tuhan, pada akhirnya kita akan menyesal. Pada akhirnya kita akan bilang, wah salah ini aku memilih pasangan hidup, padahal sebelumnya kita tidak tanya Tuhan baik-baik. Nah, istilah diberkati berasal dari bahasa Ibrani, yaitu barak, yang berarti diberkati. Diberkati ini artinya, dicatat baik-baik para Youth Impact yang mendengarkan dan melihat khotbah ini, berlutut di hadapan Allah dan atau menjalin kedekatan yang sangat kuat. Jadi arti kata barak, arti kata diberkati, itu artinya berlutut di hadapan Allah dan menjalin kedekatan yang sangat kuat. Itu artinya mengandalkan Tuhan. Itu artinya bergantung penuh pada Tuhan. Artinya kita menjalin hubungan yang begitu kuat. Kalau kita mencontoh dari orang-orang tua kita, dari orang-orang yang sudah menikah, mereka kalau sudah menikah ini tidak punya keputusan sendiri-sendiri. Mereka tidak punya keputusan masing-masing bahwa keputusan bapak, keputusan ibu. Tidak. Tapi ketika kita coba, nanti teman-teman bisa mencoba ini di orang tua kalian. Kita tanya misalnya, ayah, yang panggil ayah, yang panggil papa, yang panggil papi. Misalnya, ayah, aku mau pergi keluar hari ini, boleh enggak? Pasti ayah akan bilang, tanya sama ibu. Ibu bilang, biar bapak yang memutuskan. Nah, artinya begini, itu sebuah hubungan, kita sudah menjalin kedekatan yang sangat kuat, bukan? Baik itu kita dengan orang tua kita dengan ayah kita, maupun kita dengan ibu kita. Dan ketika hubungan itu sudah terjalin, kita akan benar-benar mengandalkan keputusan terbaik dari ayah kita atau dari ibu kita. Ketika ibu kita bilang begini, tidak boleh keluar dari rumah, maka kita akan taat kepada siapa? Kita akan taat kepada Tuhan, karena kita sudah punya hubungan yang begitu kuat, yang tidak dapat tergantikan oleh apapun. Nah, kemudian istilah ini sama dengan yang dipakai untuk Tuhan. Kemudian Tuhan memberkati Abraham.
yang juga bermakna menjalin hubungan yang sangat dekat dengan Allah sehingga ia disebut sahabat Allah. Semua mungkin pernah dengar. Dari kita sekolah minggu sampai hari ini pun kita masih tetap mendengar tentang Abraham. 2 minggu yang lalu khotbah hari Minggu pun masih membahas tentang Abraham. Nah, yang mau saya bilang buat teman-teman sekalian adalah Abraham itu dibilang sampai Allah menjuluki dia itu sebagai bapak segala orang beriman. Bahkan dia menjadi sahabat Allah itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari dasar dia mengandalkan Tuhan. Dia menjalin hubungan yang sangat baik, hubungan yang sangat intim dengan Tuhan, sampai pada akhirnya dia mendapatkan dirinya dan Tuhan mendapati dia, menyebutnya sebagai sahabat Allah. Itu adalah bagian yang harus kita tanamkan dan kita terapkan di usia kita yang masih muda ini. Kalau kita rindu untuk menjadi sahabat Allah, mari kita belajar pelan-pelan mulai dari hari ini. Kita belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam segala keputusan yang terkecil sekalipun, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Hikmat itu akan ditambah-tambahkan kok dalam kehidupan kita kalau kita belajar mengandalkan Tuhan. Tapi coba, kamu hari ini belajar untuk tidak mengandalkan Tuhan. Kamu hari ini, yang diomongin itu sia-sia semua, yang diomongin itu gak penting dan lain sebagainya. Kamu akan lihat juga apa yang akan terjadi di dalam hidupmu. Secara pribadi saya mengalami bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Mungkin kalau hari-hari ini di sini kita tidak bercerita banyak tentang mengandalkan Tuhan karena semua orang bisa lihat apa yang kita alami, tapi saya secara pribadi saya mengalami titik di mana benar-benar saya harus mengandalkan Tuhan ketika saya berada di sekolah teologi, ketika saya berada di sekolah Alkitab. Hidup kita itu seperti di dalam kardus. Ketika kita lihat ke kanan gelap, kita lihat ke depan gelap, kita lihat ke kiri gelap, apalagi kita lihat ke belakang pasti gelap. Dan satu-satunya cara untuk kita melihat adalah kita melihat ke atas. Ketika kita melihat di atas, keluar dari kardus itu, ada cahaya yang masuk di sana dan menyinari kita. Dan disitulah kita tahu bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kepada kita untuk menjalin hubungan yang baik, yang sama dekatnya dengan apa yang dilakukan oleh Abraham. Kita harus belajar supaya kita hidup di dalam benar-benar saling mengandalkan Tuhan. Tuhan itu bisa mempercayai kita kok kalau kita ini bisa diandalkan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan juga akan mengandalkan kita. Tidak ada orang tua yang mempercayakan anaknya setiap hari. Misalnya, Derti, kamu memacul tanah itu, kamu harus memacul tanah itu supaya menjadi kebun. Sedangkan orang tua saya tidak tahu kemampuan saya, bahkan orang tua saya tidak pernah lihat saya memacul tanah. Maka orang tua saya tidak akan pernah memberikan ide atau instruksi supaya saya memacul tanah, karena mereka tahu bahwa saya tidak akan bisa melakukan itu. Bagaimana Tuhan mempromosikan kita kalau kita tidak pernah hidup mengandalkan Tuhan? Saudara-saudara, teman-temanku yang aku kasihi, berkat yang kita peroleh pun akan banyak. Kita lihat ayat 8 itu yang diperoleh karena mengandalkan Tuhan. Ketika Tuhan memberkati akibat kesediaan kita mengandalkan Tuhan, itu kita bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air itu daunnya gak akan pernah ada ceritanya kuning. Akan selalu ada cerita dari pohon ini, baik itu daunnya yang semakin hari semakin bertunas, atau daunnya yang semakin rindang, atau buah yang dihasilkan yang semakin manis. Karena apa? Dia ada di tepi aliran air yang semakin hari sumbernya itu sudah ada jaminan akan pertumbuhan pohon ini. Dia gak akan pikirin lagi, karena dia dapat dari yang tepat, seperti itu. Tapi ketika kita ada di luar Tuhan, kita tidak mengandalkan Tuhan, kita terkutuk seperti tadi, akan selalu ada cerita, baik itu cerita keluhan, baik itu daun-daun yang mungkin berwarna kuning dan berguguran, atau bahkan kita mati. Kita juga tidak tahu. Ketika kita ada di luar Tuhan, ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita akan tercengang melihat orang-orang yang bertumbuh, daunnya hijau, mereka berbuah. Hari ini mungkin ya sedikit kecut, besok mulai manis, dan akan tetap manis. Karena apa? Jaminan untuk kehidupan kita sudah dijamin oleh Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan selalu dijamin oleh Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu enak kok hidupnya. Makanya sebagai orang muda dalam kondisi ini, saya menganjurkan, menghimbau dan mengharuskan kita supaya kita hidup mengandalkan Tuhan.
Hal ini sangat jauh berbeda dengan kondisi mereka yang dikutuk. Mereka punya keluhan-keluhan, mereka punya situasi-situasi yang tidak mengenakan bagi seorang manusia. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, orang lain akan menikmati. Ketika mungkin orang lewat dari aliran air itu, orang merasa sejuk ketika berada di bawah pohon itu. Dia akan mampir sebentar, dia akan beristirahat sebentar, melepaskan lelahnya. Karena begitu indah hawa yang kita berikan bagi orang lain, begitu berarti hidup kita bagi orang lain. Nah, mengapa Allah mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan manusia? Kita sudah lihat alasannya tadi pertama. Kalau kita mengandalkan manusia, kita akan mengecewakan Tuhan. Kita akan membuat Tuhan jijik dengan kita. Jadi pada sore hari ini, biarlah ini menjadi kesempatan yang baik ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini. Ini menjadi satu refleksi bagi diri kita. Kalau selama ini saya menjadi orang muda, saya masih belum banyak orang yang merasakan impact dari kehidupanku. Mungkin impactnya ada, tapi impact yang negatif. Impact yang negatif dalam tanda kutip. Mungkin kita hanya bikin susah orang di rumah. Mungkin kita hanya menjadi beban bagi orang lain. Mungkin kita ini tidak penting. Karya kita ini tidak dianggap oleh orang lain. Bahkan yang kita berikan ini hanya merusak bagi orang lain. Bagi orang tua kita, orang tua kita mungkin berpikir, nyesal punya anak seperti kita. Hari ini saya mau bilang pada kalian semuanya, kalau engkau belajar mengandalkan Tuhan sejak usiamu yang masih muda ini, kamu akan menjadi orang yang akan sangat dibanggakan, baik itu di dalam keluargamu, di dalam sekolahmu, dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi panutan, engkau akan menjadi contoh bagi orang-orang lain. Karena apa? Hidupmu menjadi baik karena engkau mengandalkan Tuhan. Mari biarlah hari ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita belajar bersama-sama supaya kita tidak mengandalkan manusia. Karena kita tahu orang yang mengandalkan manusia itu mengecewakan Tuhan. Dan Tuhan itu jijik melihat orang yang mengandalkan manusia. Tapi hari ini kita punya satu berita baik, satu berita berkat, bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, hidup kita akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada sore hari ini aku berdoa untuk setiap orang muda, setiap orang-orang youth impact yang mendengarkan khotbah pada sore hari ini. Biarlah hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Ajarlah mereka Tuhan, bawa mereka supaya mereka mengandalkan Tuhan. Apapun situasi yang mereka alami, mungkin selama ini mereka menjadi orang yang membebani orang lain. Mulai hari ini aku berdoa Tuhan, Tuhan jadikan mereka, jamah hati mereka yang keras menjadi lembut, supaya mereka belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Roh Kudus, tolong mereka, insafkan mereka, buka hati mereka, pikiran mereka, supaya mereka mengandalkan Tuhan di dalam keputusan yang paling sederhana sekalipun. Kami percaya bahwa kami akan sama-sama belajar untuk mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kerinduan kami di hadapan Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal melingkupi hati dan pikiran kami, dan menjadikan kami hari demi hari kami belajar untuk mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.